Oke, tadi mohon maaf ya, ada telepon dulu dari Ibu Negara ya. Jadi Akang sedikit keluar tadi. Oke, kita bahas lagi. Wah, tar ACC dulu ya. Lumayan banyak gitu ya. Nanti buat pembahasan yang tadi ya, yang sebelum-sebelumnya, Akang nanti upload ya biasa di YouTube kayak zamannya nanti kan nonton ulang aja. Atau bagi yang baru gabung di part kedua ya, gitu. Atau mau belajar lagi boleh ya. Oke, kita coba bahas ya untuk nomor ini ya. Oke, kelihatan semua ya untuk nomornya. Oke, dan suara Kang juga udah jelas ya di sini ya. Sip, sudah jelas juga. Mari kita bahas dari nomor ini 12 tuh nomor modulnya ya. Oke, ini penggunaan tanda kurung ya di situ. Nih kalau kita ketemu soal seperti ini ya sebetulnya cara paling gampang ya. Kalian tuh apa namanya ya? Tinggal cek aja, cek penggunaan tanda kurung pada kalimatnya gitu ya. Tanda kurung pada kalimat gitu ya. Nih udah malam makin jelek tulisan Akang gitu ya. Nah, ini tinggal dicek aja di situ. Nah, di sini nomor 12 itu kalau kita lihat di kalimat satu ya ini ada kata Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2015 gitu ya. Di Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2015 begitu. Nah, berarti yang sama itu yang mana? Gak mungkin kan jawabannya opsi yang E gitu ya. Karena kalau opsi yang E itu dia berfungsi sebagai apa? Kalau opsi itu E itu kan sebagai penomoran ya. Itu berarti gak mungkin tuh buat opsi yang E gitu ya. Kemudian kalau yang ini kan untuk istilah asing gitu ya. Itu. Kalau ini untuk kata yang dapat dihilangkan gitu ya. Kata yang dapat dihilangkan gitu ya. Karena ya Padang itu kota gitu ya. Gitu. Kalau yang sini sebagai apa? Yang sini sebagai singkatan atau akronim gitu. Dia bisa menjadi singkatan atau akronim. Makanya menggunakan tanda kurung dengan syarat tanda kurungnya itu dia ada kepanjangannya nih, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Misalnya ya seperti itu. Nah, berarti jawabannya tepatnya itu opsi yang D, nama tempat yang terkenal di Bali ya. Karena di situ di Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2015 dia berfungsi sebagai keterangan tambahan gitu ya. Oke, itu ya. Yang tepat jawabannya yang A untuk nomor 12. Nanti paling dihafalkan kalau ini namanya keterangan tambahan ya. Seperti itu ya. Seperti itu fungsi tanda kurung nanti dicek aja penggunanya sebagai apa. Cari yang sesuai atau yang sama gitu ya. Begitupun untuk tanda baca yang lainnya. Oke. Kita masuk nomor 5, penggunaan tanda hubung pada kata COVID sama dengan tujuannya penggunaan pada kalimat yang mana, gitu ya. Oke, ini adik-adik tetap notice dulu ya untuk penggunaan tanda hubungnya nanti ketika di TO keluar soalnya, gitu ya. Tanda hubung ini memiliki beberapa fungsi gitu ya dalam penggunaannya. Oke. Nih, kalau untuk tulisan yang COVID-19 ya di sini, ini tulisan COVID-19 begitu ya. Nah, ini tanda hubungnya untuk menyatukan antara angka dengan huruf atau menghubungkan angka dengan huruf gitu ya. Oke. Huruf dengan angka gitu ya. Nah, itu berarti yang sesuai tentunya opsi yang D gitu ya. Gampang ini mah lihat aja yang sama yang mana gitu ya. Cuman hati-hati ya di situ kadang nggak tahu kenapa ya kadang suka ada yang salah aja gitu padahal itu soalnya nggak susah. Lihat aja yang sama ini kan pakai ke dan tiga ini COVID dan 19 gitu ya. Pasti kan sama gitu ya untuk penggunaannya gitu. Oke. Seperti itu ya, hati-hati ya teman-teman di sini yang ikut tambahan ya. Gitu. Jangan sampai nanti salah lagi ya. Gitu. Yes. Ya Allah susah tata ini karena pentetnya lurus. Oke. Ya. COVID-19 sama dengan ini ya gitu. Kalau yang A Kang untuk apa? Yang A itu untuk apa? Untuk kata ulang atau reduplikasi gitu ya.
Ingat-ingat lagi gitu. Ini untuk kata ulang gitu ya. Diingat-ingat, takutnya ada di TO. Kemudian untuk yang pe ini lebih ke arah penulisan imbuhan ya gitu. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang pasca juga sama ya. Ini ke arah penulisan imbuhan. Kalau yang ini Kang, membackup ini untuk menyatukan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing gitu ya. Dengan bahasa asing seperti itu, membackup ya. Itu jadi silakan dicek lagi tanda hubung ya. Adik-adik di sini bisa ceknya lihat EYD ya, edisi kelima yang sudah Kang pernah kirim juga filenya, atau misalnya ke aplikasinya juga boleh ya gitu. Gitu ya, silakan cek tanda hubung gitu ya. Terus hati-hati ada tanda hubung, ada yang namanya tanda pisah ya. Kalau pisah itu dia ada tandanya lebih panjang gitu ya. Tanda pisah itu ya panjang gitu ya. Dan yang populer biasanya tanda pisah itu ada 3 aturan gitu ya. Yang intinya aturan 1 dan 2, 1 dan 2 gitu ya. Aturan 1 dan 2 ini membahas apa? Membahas atau digunakan untuk mengapit keterangan tambahan gitu ya. Tuh. Nah, aturan ketiganya untuk apa? Untuk menyatakan sampai ke atau sampai dengan begitu. Oke. Sampai ke atau sampai dengan ya. Seperti contohnya misalnya yang ketiga 23 sampai dengan 26 Januari misalnya 2024 gitu ya. Contohnya seperti itu atau Bandung sampai Jakarta gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu hati-hati ya adik-adik, silakan dibedakan untuk tanda pisah dan juga tanda hubung seperti itu. Oke. Mari kita coba cek lagi. Selanjutnya nomor 7 ya. Perbaikan kalimat ya. Oke, tinggal 3 soal lagi. Oke, ini ya. Tapi adik-adik jangan terlalu konsen ke soal ataupun kisi-kisi yang akan kasih ya. Nanti bisa coba belajar lagi aturan yang lain. Takutnya ada yang kelewat ya Kang di sini. Itu nanti belajar lagi aja. Ya setidaknya kalaupun ini kelewat, mungkin kelewat 2 soal ya. Dan itu gampang harusnya mah. Seperti itu. Mari kita lihat perbaikan yang tepat ya. Nah, Akang di sini akan mengkoreksi satu persatu ya. Yang pertama untuk opsi yang A gitu ya. Nah, opsi yang A itu tetap salah ya Kang. Kang Tete lagi adik-adik ya. Salahnya di mana Kang? Kesalahan pertama ada pada kata per tahun di sini. Gitu. Nah, seperti aturan yang tadi Kang sebutkan, harusnya untuk penulisan per tahun ini dipisah harusnya, gitu ya. Ini dipisah, gitu, gitu ya. Harusnya dia dipisah sehingga penulisan yang benarnya seharusnya adalah per tahun. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan kata maka dengan ya, atau dengan dan maka. Di sini kan di opsi A itu sudah ada kata dengan. Bla 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 bla. Kemudian tadi per tahun terus koma ada kata maka. Bla 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 lagi ya di sini. Nah, kenapa dipermasalahkan Kang? Di sini ada penggunaan maka sebelum koma. Jadi intinya mah koma ini yang bermasalah. Jadi artinya harusnya tidak ada koma di sini gitu ya. Koma dihilangkan,
gitu ya. Atau harusnya makanya dihilangkan juga, gitu ya. Maka dihilangkan. Kenapa makanya dihilangkan, gitu ya? Karena di sini sudah ada konjungsi dengan sebetulnya. Nah, dengan itu kan termasuk intra kalimat, gitu ya. Ini juga termasuknya ke dalam apa? Intra kalimat. Jadi konjungsi yang berfungsi sebagai pembentuk induk kalimat, anak kalimat. Jadi kalau misalnya maka di sini kalimat tersebut tidak memiliki induk kalimat gitu. Nah, itu ya. Kalimat tersebut tidak memiliki induk kalimat gitu ya. Berarti otomatis kalau misalnya seperti itu kan nggak bisa tuh maka di sini juga ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Ini salah, berarti tinggal jawabannya antara yang B dan juga yang D gitu ya. Nah, kemudian mari kita bahas untuk yang B kenapa salah gitu ya. Nah, yang B ini kenapa salah? Bla bla bla, ada tulis 400 tahun gitu. Mencapai gitu ya. Nah, ini kenapa salah 400 tahun? Karena di sini kan udah jelas. Dia ada berapa kata ini? 1, 2 kata gitu ya. Alhasil ini kan nggak bisa, harusnya penggunaannya 400. Kemudian di sini ada penulisan tahun, artinya harusnya menggunakan angka Arab gitu ya. Nah, si ininya menggunakan angka Arab gitu. Tidak bisa menggunakan angka biasa, sehingga jawabannya tepatnya tentunya yang D gitu ya. Tuh, seperti itu ya teman-teman, adik-adik ya gitu. Ininya betul, ininya betul, ininya betul. Itu untuk nomor 7 opsi yang D. Yuk Kang. Seperti itu. Oke? Itu nomor selanjutnya. Silakan, ini kompleks sekali, angka dibahas, koma dibahas, konjungsi pun sama. Ingat, konjungsi yang hanya boleh diawali tanda koma gitu ya. Yang harus diawali tanda koma ada berapa ya? Ada beberapa kayak konjungsi pertentangan. Biasanya ada tetapi, sedangkan, melainkan, yaitu, yakni, seperti gitu ya. Di antaranya ini yang diawali dengan tanda baca koma, sisanya tidak, gitu ya. Hati-hati, maka juga gak termasuk diawali tanda baca koma. Tuh. Nah, kemudian nomor 3. Kalau nomor 3 ini lebih ke arah pemahaman teksnya, gitu ya. Nah, ini dia termasuk dalam pemahaman kalimat gitu ya, pemahaman kalimat, sehingga caranya gimana ya, pahami kalimatnya gitu guys ya. Berarti ini mah lebih ke arah pemahaman kalian terhadap kalimat. Hati-hati ya, pemahaman terhadap kalimat gitu ya. Kenapa hati-hati? Karena apa? Karena kalau misalnya kita salah ngisi, lumayan ini juga ya, hati-hati. Penulis menelaah bahwa bahasa yang muncul di sekitar kita itu mencerminkan budaya tertentu melekat erat dalam diri si penutur bahasa pada kalimat 3 gitu ya. Berarti di situ kan ada kata bahwa bahasa itu intinya mah mencerminkan budaya tertentu. Kalau yang A kan pilihan kata dan ungkapan dalam bahasa menunjukkan identitas budaya dan nilai dari komunitas penutur, bisa jadi. Bahasa yang digunakan sehari-hari mencerminkan aturan tata bahasa yang baku dan formal, enggak ya. Yang B itu otomatis salah karena dia tidak ada baku sama formal ya, di sininya salah gitu ya. Kemudian setiap penutur bahasa memiliki kebebasan penuh untuk menciptakan makna baru tanpa mempengaruhi budaya, ini juga salah, nggak sesuai. Bahasa yang digunakan dalam konteks profesional tidak terkait dengan budaya, juga salah. Ini tidaknya salah, harusnya terkait. Kemudian penggunaan bahasa dalam media sosial tidak berhubungan, ini juga salah ya. Harusnya berhubungan, jadi jawabannya yang A untuk
pemahaman teksnya. Ini gampang sebetulnya ya. Silakan hati-hati, tapi ingat di sini pastikan cek opsi yang lain gitu ya. Itu ya, pastikan cek opsi yang lain. Jangan sampai tidak dipastikan. Gitu ya. Nomor selanjutnya, terakhir ya. Oke. Terakhir, kesalahan penulisan huruf kapital terdapat pada kalimat berapa? Gitu ya. Oke. Nah, kalimat 1 ada kata Pulau Jawa sama gempa megatrust, kalau itu nggak usah kapital. Kemudian kalimat 5 ada pertemuan lempeng-lempeng megatrust, terdeteksi segmen megatrust. Kalimat 8 ada peneliti ahli media, Barry N. Ruhaini Rahman. Kemudian kalimat 10 ada Selat Sunda, 11 ada selanjutnya. Gitu. Ini mungkin kalau di beberapa kelas sudah pernah dibahas ya, jawabannya sih kalimat 10. Tapi kita bahas beberapa kalimat yang diopsikan gitu ya. Oke. Seperti opsi yang pertama, yang kalimat 1 gitu ya. Oke, di situ ada penulisan Pulau Jawa. Ada penulisan Pulau Jawa gitu ya. Nah ini, Pulau Jawa ini kan berarti dia harusnya kapital gitu ya. Gitu. Dan betul tulisan kapital. Kenapa dia harus kapital? Karena ini namanya nama geografis ya. Nama geografis itu kapital semua. Contoh lain Kang selain Pulau Jawa, ada misalnya Pulau Kalimantan gitu ya. Atau misalnya Kota Bandung gitu ya. K sama B-nya besar, seperti itu dan sebagainya. Itu ya. Untuk opsi A. Kemudian opsi yang B ada di kalimat kelima gitu ya. Oke. Kalimat 5 itu ada beberapa yang Indonesia ya. Kalau Indonesia sendiri kan nama negara ya, nama geografis ya. Ya kapital sih sama ya. Jadi ini ada kata Indonesia ya. Oke. Ini pun sama, dia termasuk nama geografis. Seperti itu, gitu. Kemudian yang opsi C ada pada kalimat 8. Di kalimat 8 itu ada pada kata ahli media. Pusat riset kebencanaan geologi gitu ya. Oke, geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif. Oke, ini ya. Bla 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 ya. Nah, ini di sini ahli media pusat kan ini merupakan jabatan ya. Itu kapital semua nih. Dia artinya jabatan gitu ya. Oke. Kalau ini singkatan yang sesuai aturan tadi ya, singkatan yang mengambil huruf awan tiap-tiap kata. Kalau ini jelas nama orang ya. Nama orang tentunya dia kapital ya, gitu. Oke. Seperti itu ya. Kemudian nomor 11 Kang. 11 mah tidak ada yang harus dikapitalkan ya, semuanya huruf kecil. Nah, untuk opsi D ya, di situ ada kata Selat Sunda atau frasa Selat Sunda ya, gitu. Selat Sunda. Nah, ini harusnya penggunaan S pada kata selat di sini harusnya dia kapital ini ya. Oke. Kenapa harus kapital? Karena nama geografis gitu. Sehingga jawabannya betulnya lah Selat Sunda dengan S-nya besar, Sundanya juga besar ya. Gitu, itu adalah nomor yang terakhir ya untuk pembahasan TO gitu ya, atau pembahasan soal-soal yang mungkin ada di TO nanti, tapi teksnya beda, soalnya mungkin juga beda dikit, jawabannya pun beda ya. Nanti silakan disesuaikan saja, ini perkiraan saja soal yang bakal keluar apa gitu. Oke, itu mungkin dari Akang, tapi sebelum ditutup ya memang sebentar, ada yang ditanyakan dulu nggak adik-adik ini untuk
pembahasan TO-nya gitu. Siapa tahu ada yang mau bertanya, nanti Akang coba jawab ya sebelum ditutup. Gimana? Ini ada Rosinta, ada Ae, Raffi, ada Salsabila, ada Adelia, ada Maria, ada Suci. Cukup berarti ya? Belum ada pertanyaan? Cukup, Kakang. Cukup ya kalau gitu. Oke, terima kasih ya guys ya sudah hadir. Alhamdulillah aman ya. Semangat terus ya. Oke, semoga yang kemarin salahnya dikit ya, makin dikit lagi salahnya atau bisa 1000 ya, amin gitu ya. Tapi jangan berlebihan, belajar secukupnya saja gitu ya. Dari Akang sekian, selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.